Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua adik-adik? Ya, sehat ya? Terus masih semangat ya? Oke, tadi kan dari sekolah sampai sini mungkin udah dari pagi ya belajar ya sampai sekarang udah sore. Ya semoga masih ada energi ya. Masih ada kan? Gimana? Oh ya masih ya, bagus. Rina? Oke, Raisa? Ya, semangat ya. Oke, baiklah, langsung saja ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hubungan diskriminan dengan persamaan kuadrat. Ya, jadi tentunya kita harus tahu dulu bentuk umum ya. Jadi belajar apa hari ini? Jadi kita dari sini kita akan membahas tentang bentuk umum dari persamaan kuadrat, kemudian rumus kuadratik, lalu diskriminan. Jadi kita asumsikan setelah kita belajar 3 summa ini kita bisa melihat hubungannya nanti. Oke, baiklah. Jadi langsung saja ya kita lihat yang pertama untuk bentuk umum. Ya. Jadi kita bahas yang pertama itu bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, untuk seterusnya saya akan singkatnya dengan PK ya, persamaan kuadratnya ya. Nah, bentuknya bagaimana? Ada yang tahu kira-kira? Ya, silakan ulang. Oh ya, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Oke, bagus. Jadi saya akan tuliskan yang sudah tepat ya di kata tadi. Kita kasih start nih satu. Oke. Nah, jadi bentuknya AX kuadrat tambah apa tadi? Ya, tambah BX plus C sama dengan 0. Nah, ini bentuk umum dari persamaan kuadrat. Ya, jadi di sini si A-nya B sama C. Apakah sini enggak ya, bisa aja B, Q, R juga bisa ya. Jadi di sini di buku-buku yang sering kita gunakan kepada yang bentuk seperti ini. Nah, dari bentuknya tadi kan bisa ada persamaan ya. Persamaan di sini apa? Ya bagus, di sini ada tanda sama dengan. Lalu karena kuadratnya apa? Ya bisa. Ya pangkat 2 betul. Berarti di sini ada pangkat 2 gitu ya. Oke, lalu bagaimana nanti kalau misalnya bentuknya nggak seperti ini bentuk umumnya? Ya, kita harus ubah dulu. Contohnya misalkan kita ada soal misalnya X dikurang 1/3 sama dengan 2 per X tambah 3. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Nah, bagaimana bentuk umumnya? Ya, kita ubah dulu. Bagaimana cara ubahnya? Ya, ini kita kalikan silang. Oke, ini kita kali silang. Si X kurang 1 kita kali dengan X tambah 3 ya. X kurang 1 kali X plus 3 sama dengan ini 3 dikali 2 ya. Bagus ya, kita kali silang. Nah, boleh coba Rina ya. Rina gimana nih pengalikannya Rina? Iya, kali satu-satu. Betul ya. Gimana cara ngalikannya? Si X-nya kita kalikan ke X tambah 3 dulu. Jadi apa ini? X kali X, ya bagus, X kuadrat ditambah ya, X kali 3, bagus ya 3X, sudah betul. Nah ini kemudian si X sudah selesai. Lalu siapa lagi ini? Yang kita si min satunya. Oke, coba Risa, min satunya kita kali mana? Ya, di sini. Nah, min 1 kali X, sini min X. Ya, min 1 kali 3 berarti minus 3 sama dengan ya ini tadi 6 ya. Oke, baiklah. Di sini gimana? Ya, gimana? Oke, kita gabung yang bisa digabung ya, bagus ya. Jadi X kuadrat min 3X sama min X ya, berarti tambah 2X. Nah, oh ya bagus ya, Reza katakan ini namanya pindah ke kiri. Jadi min 3 dikurang 6 sama dengan 0. Oke, dari bentuk umumnya kita bisa dapat X kuadrat tambah 2X kurang 9 sama dengan 0. Ya, bagus, hebat sekali ya. Sudah bisa paham. Nah, coba Dina, A-nya berapa ini kira-kira kalau di sini? Iya, A-nya 1, betul ya. Kita kasih startnya 1 ya. Oke, ini berarti A-nya kita dapat 1. Kalau gitu B-nya berapa, Reza? Iya, betul, 2 ya.
Iya 2. Oke, selesai kita kasih minus 1. Nah, C-nya berapa? Ya bagus, C-nya minus 9. Nah, jadi bentuknya udah seperti ini. Ini bentuk umum persamaan kuadrat. Oke, sudah jelas? Ada yang mau tanya? Oke, sudah jelas ya. Ada yang tanya? Oke, ini kita sudah selesai melihat membahas tentang bentuk umum persamaan kuadratnya. Oke, lanjut ke rumus kuadratik. Oke, nah ini untuk rumus kuadratik. Atau biasanya di sekolah bisa sebut rumus ABC ya. Ya. Nah, masih ingat gak? Ini ada yang rumus ABC dulu waktu SMP pernah belajar, ada? Ada yang tahu? Ya, silakan Reza. Oke, X 12 sama dengan min B plus minus ya akar B kuadrat kurang 4AC per 2. Oke, hebat sekali. Oke, Reza sudah baca lagi ya bukunya, berarti ya bagus. Berarti X12 ini sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, ini sudah betul ya. Jadi oke, kita bisa lihat di sini rumusnya ini dihafal ya untuk rumus ABC-nya. Nah, lalu bagaimana penerapannya? Di sini X12 ada min B, ada plus minus. Nah, ini ada akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Jadi kita harus tahu dulu berapa kali nilai A, ya, B dan C-nya gitu. Kebetulan kita udah dapat nih tadi yang pertama kita bahas soalnya. Nah, kita ambil satu soal ya, satu contoh soal untuk menyelesaikan ini. Misalkan tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini ya. X kuadrat saya ambil ini aja, tambah 2x kurang 9 sama dengan 0. Nah, berarti ada 2 ya, x1, 2, x1, x2. Tapi bisa juga tidak ada penyelesaian atau dia irasional, bisa juga sih, tergantung sama nilainya. Coba sama-sama ya kita selesaikan. Berapa nilai x1, 2 nya tadi rumus ini min B plus minus ya. Nah, di sini kita dapat tadi si A-nya 1, B-nya ya 2. Oke, jadi min B berarti minus 2 plus minus akar B-nya berapa tadi ya? Ini 2 ya. 2 kuadrat kurang 4, A-nya 2, C-nya ya ini tadi ya, minus 9 per 2 kali 1. Oke, ini min 2 plus minus akar berapa ya? 4. Nah, ini berapa? Oke, di sini sorry ya, di sini A-nya 1. Berarti tambah, jadi minus sama minus ini positif ya, tambah 36 per 2. Ini min 2 plus minus akar ya 40 per 2. Kita apakan kira-kira ini? Akar 40-nya ya Rula? Ya, kita sederhanakan ya, bagus. Gimana cara sederhanakannya? Gimana? Oh ya, dengan memisahkannya. Yang bisa diakarkan bisa 4 ya, bisa 4 kali 10 per 2. Jadi gimana ini? Berarti min 2 plus minus, nah akar 4 iya betul, 2 akar 10 per 2, sehingga diperoleh X12 ya, ini min 1 ditambah akar 10, kita bagi 2 ya. Oh ya, gimana Dina? Oh, ini kenapa ada plus minus? Nah, ini plus minus berarti 1 tambah 1 kurang. Jadi X-nya bisa kita dapat X1-nya nanti itu yang pertama yang kita boleh buat yang positif misalkan. Yang kedua ya yang negatif. 1 kurang akar 10. Jadi ini penyelesaiannya. Ya, penyelesaian dari akar. Ada yang mau tanya kira-kira dari sini? Ya, berarti udah jelas ya? Oke, sekarang kita akan lanjut tentang diskriminan. Apa sih yang dimaksud dengan diskriminan tadi? Nah, coba kita lihat di sini ya. Kalau mungkin dalam teori sehari diskriminan pernah dengar ya, diskriminasi misalnya. Berarti apa? Pembeda-bedaan gitu kan. Misalnya ada dulu waktu di Amerika ada diskriminasi apartheid ya. Jadi kulit hitam, kulit putih dibedakan gitu. Nah itu di sini ternyata di sini juga bisa sebagai pembedaan. Jadi diskriminasi, diskriminan itu artinya ini dalam sini.
Yang B kuadrat kurang 4AC. Ya. Kenapa? Karena kalau di sini misalnya B kuadrat kurang 4AC-nya atau dalam akar itu misalnya positif, maka kan dia bisa ada dua penyelesaian, dia real ya. Karena akar positif dia real. Tapi kalau misalnya dalam sini negatif gimana? Iya, tidak bisa dapat akar real atau jadi akar negatif itu kan tidak real ya atau irasional ya, bagus ya. Oke, jadi ini kita bisa langsung saja buatkan di sini untuk si diskriminan ya. Diskriminan. Nah, jadi D di sini itu sama dengan apa? Ya, yang dalam akar tadi berarti B kuadrat kurang 4AC. Oke, nah ini untuk diskriminan. Nah, kemudian tadi kan kita lihat hubungannya. Apa sih hubungannya? Nah, jadi gini, sesuai sama yang tadi kita bahas di sini di awal, kalau dia misalnya positif dan bisa diakalkan, berarti kan ada yang positif, ada yang negatif. Berarti ada dua penyelesaian yang berbeda. Jadi persamaan kuadrat memiliki dua akar real yang berbeda ya. Kemudian kalau misalkan jadi sini kalau dia apa tadi? Kalau jika positif. Nah, kalau misalnya dia sama dengan 0, misalnya sama dengan 0, akar 0 berapa? 0 ya. Berarti kalau min B ditambah 0 ya min B. Kalau dia min B dikurang 0 ya juga min B. Berarti X1-nya akan sama dengan X2 ya. Jadi persamaan kuadrat memiliki akar kembar ya. Atau di sini X1-nya akan sama dengan X2 ya. Nah, kemudian apalagi ya yang negatif yang lebih kecil dari 0. Jadi kalau persamaan kuadrat ini memiliki D-nya itu lebih besar dari 0, jadi saya negatif. Berarti kan dia akan minus. Berarti tidak real. Jadi persamaan kuadratnya tadi memiliki akar irasional. Atau dengan kata lain, tidak memiliki akar yang real. Nah, jadi dengan kata lain dia tidak memiliki akar yang real. Oke? Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan dari sini? Cukup jelas ya? Oke, baiklah. Jadi ini sudah selesai ya. Ya. Semoga pertemuan kali ini bisa dipahami. Nanti kalau ada yang kurang jelas ataupun yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan lagi ke kakak ya. Baiklah, saya rasa cukup sekian dulu. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.